Dan sekarang saya ajak Anda melihat bagaimana komoditi pertanian di Indonesia ini bertahan di tengah pandemi. Pada semester 1 tahun 2020 ternyata komoditi pertanian di Indonesia itu produksinya masih tetap meningkat. Kita lihat pada bulan Januari sampai Juni 2020 komoditi produksinya adalah 2.487.101 ton. Tapi ada juga komoditas pertanian kita yang juga anjlok seperti sayur-sayuran, kemudian tembakau dan juga tanaman obat dan rempah-rempah. Kita lihat dulu dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran pada bulan Januari sampai Juni 2019 ini 31.363 ton bagi para petani. Apa sih sebetulnya pemicunya komoditas pertanian kita ini turun? Yang pertama adalah pembatasan transportasi ataupun PSBB yang memaksa pemerintah-pemerintah daerah ini ternyata harus melakukan pembatasan transportasi sehingga distribusi sistem pangan yang berjalan di Indonesia ini diperkirakan 80% konsumen di negara berkembang mengandalkan pasar sebagai sumber pangan mereka, dan pembatasan transportasi juga berimbas pada lambannya proses distribusi ke satu daerah dan daerah lainnya. Akhirnya kualitas kesegaran produk pertanian ini berakibat pada penurunan harga komoditas pertanian di sejumlah daerah di Indonesia, sehingga yaitu tadi pembatasan transportasi membuat memang para petani ini merugi ya di tengah pandemi COVID-19. Nah, yang kedua apa pemicunya? Ternyata pandemi menyebabkan banyak sekali PHK massal atau pemutusan hubungan kerja massal yang memicu menurunnya daya beli masyarakat. Imbasnya permintaan pasar juga turun dan komoditas pertanian semakin tertekan. Dan yang ketiga ini kalau kita lihat di sini adalah aktivitas sosial masyarakat ini berkurang sekali. Kalau dulu sebelum masa pandemi banyak sekali meeting-meeting, kemudian hajatan dan juga pertemuan-pertemuan. Sementara pada saat masa pandemi larangan-larangan berkumpul ini membuat warga tidak lagi membutuhkan logistik yang biasanya digunakan dalam acara-acara sosial ke masyarakat ini, sehingga permintaan bahan pangan pun semakin menurun. Dan itu tadi 3 faktor pemicu utama turunnya komoditas pertanian di tanah air. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 pada pertanian dan ketahanan pangan. Dampak pandemi COVID-19 pada pertanian dan ketahanan pangan. Latar belakang: ketika wabah COVID-19 terus menyebar di seluruh dunia, maka penting untuk menanggapi dampak yang ada dan yang mungkin terjadi pada sektor pertanian, baik dari perspektif penawaran dan permintaan pangan. Sangat penting untuk memastikan bahwa rantai pasokan pangan global dan nasional terus berfungsi dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan, mencegah terjadinya krisis pangan pada negara-negara yang sudah mengalami tantangan ketahanan pangan dan nutrisi, untuk mengurangi dampak negatif pandemi secara keseluruhan terhadap perekonomian global. Kendati proporsi lapangan kerja di sektor pertanian dari total lapangan kerja menurun dari 40,2% menjadi 26,8% selama 2 dasawasa terakhir, pertanian menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia dan tetap merupakan tulang punggung dari banyak negara dengan penghasilan rendah, terhitung 60,4% dari total lapangan kerja, dan berkontribusi pada 2/3 produk domestik bruto di beberapa negara tersebut. Sektor ini khususnya penting di Afrika dan Asia, ketika proporsi lapangan kerja pada sektor pertanian terhadap total masing-masing sebesar 49 dan 30,5%. Sektor pertanian merupakan sumber utama kesempatan kerja bagi perempuan, mencakup sebesar 41,9% dari seluruh angkatan kerja pertanian di negara berkembang. Kendati terdapat penurunan proporsi lapangan kerja
di sektor pertanian terhadap lapangan kerja global, keluaran pertanian terus bertumbuh, disertai dengan urbanisasi, peningkatan pendapatan per kapita, dan peluang ekspor. Transformasi sistem pangan membawa pekerjaan baru dalam sektor agri-pangan yang lebih besar, yang mencakup sektor pertanian dan sektor non-pertanian terkait seperti pengolahan, manufaktur, pemasaran, pangan, transportasi, dan persiapan pangan. Sektor agri-pangan mempekerjakan mayoritas dari pekerjaan usaha mandiri dan pekerjaan diupah di negara-negara berkembang. Meskipun demikian, saat ini banyak pekerjaan ini ditandai dengan defisit pekerjaan yang layak yang berakibat pada antara lain kelembagaan bursa kerja yang lemah, termasuk penegakan hukum yang tidak efektif, pengawasan ketenagakerjaan dan kepatuhan, lingkungan yang tidak memadai untuk perkembangan usaha, produktivitas rendah, perubahan iklim, maraknya informalitas, infrastruktur yang buruk, dan terbatasnya akses terhadap perlindungan sosial. Dan layanan lainnya termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Tantangan lainnya muncul dari semakin meningkatnya paparan terhadap berbagai bahaya keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan biologis pada pekerja pertanian, termasuk bahaya yang terkait dengan bahan kimia, bunyi, cedera muskuloskeletal, panas, dan sebagainya. Sejarah COVID-19. Kronologi waktunya yaitu pada akhir tahun 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia ini sebagai jenis baru coronavirus dalam novel coronavirus. Tanggal 30 Januari 2020, WHO resmi menetapkan novel coronavirus sebagai Public Health Emergency of International Concern, disingkat PHEIC, atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, disingkat KKM-MD. Tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus dengan sebutan Coronavirus Disease atau COVID-19. Next, tanggal 2 Maret 2020, kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pemerintah Indonesia. Next, apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 29 atau COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi coronavirus baru yang dilaporkan pertama kali akhir tahun 2019. Ini pertama dilaporkan sebagai pneumonia misterius di Wuhan, Cina pada akhir 31 Desember 2019. Pneumonia yaitu peradangan di paru-paru yang disebabkan oleh patogen seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, di gambar ada contoh paru-paru manusia ya, bentuk yang normal sama bentuk yang mengalami peradangan atau sakit. Wabah tersebut dideklarasi oleh WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern pada tanggal 30 Januari 2020. Next, pada 11 Februari 2020, WHO nama resmi tersebut yaitu SARS-CoV-2, nama penyakitnya COVID-19. Di seluruh dunia, kasus terus bertumbuh di berbagai negara di luar Cina. Pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia, sudah terdapat 2 kasus positif COVID-19. Dampak luas COVID-19 pada berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, bidang pertama yaitu politik atau kebijakan pemerintah, meliputi kebijakan refocusing anggaran untuk menghadapi dampak COVID-19, kebijakan PSBB, dan work from home bagi pegawai, kebijakan protokol kesehatan atau prokes, dan lain-lain. Yang kedua, bidang sosial meliputi disorganisasi dan disfungsi sosial, tindakan kriminal. Yang ketiga, bidang ekonomi meliputi kelangkaan barang, melemahnya sektor pariwisata, dan angka kemiskinan dan pengangguran atau PHK meningkat.
Yang keempat, bidang budaya meliputi kebiasaan baru yaitu bermasker, social distancing, penggunaan daring dalam belajar dan bekerja. Kuman penyebab COVID-19. Dalam novel coronavirus 2019 nCoV yaitu SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus zoonotik yaitu transmisi dari hewan ke manusia, bersirkulasi di hewan seperti pada unta, kucing, kelelawar, musang. Wabah coronavirus sebelumnya adalah SARS, disingkat Severe Acute Respiratory Syndrome, penyebab SARS-CoV yaitu dari hewan kelelawar dan luwak atau musang. Di tahun 2002 sampai 2003, awalnya terjadi di Guangdong, Cina. Ada 8 ribuan kasus, 10% kematian di 29 negara. Ada juga MERS atau Middle East Respiratory Syndrome, penyebabnya itu MERS-CoV, yaitu dari kelelawar dan unta. Tahun 2012 awalnya terjadi di Arab Saudi. Ada 2 ribuan kasus, 37% kematian pada 27 negara. Nah, ini contoh alur daripada COVID ya, dari hewan kelelawar, unta, sampai kepada manusia juga. Tanda dan gejala yang kena COVID-19. Gejala utama yaitu demam atau meriang, muncul batuk, nyeri pada tenggorokan, sulit bernapas atau sesak. Sedangkan gejala pendukung atau penyerta yaitu nyeri pada kepala, pegal-pegal atau nyeri otot, bahkan diare. Nah, ini dari sumber Kementerian Kesehatan ya. Perbedaan pasien dalam pengawasan virus corona sama orang dalam pemantauan virus corona. Pasien dalam pengawasan virus corona yaitu bedanya, ciri-cirinya demam atau riwayat demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat. Itu gejalanya ya pada pasien dalam pengawasan virus corona. Faktor risiko: riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit dalam 14 hari terakhir, memiliki demam di atas 38 derajat Celcius, memiliki riwayat kontak dengan hewan penular atau kasus COVID-19. Maka tindakannya adalah pasien segera dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan beda orang dalam pemantauan, ciri-cirinya yaitu gejala demam atau riwayat demam, batuk atau pilek atau nyeri pada tenggorokan. Faktor risikonya riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit dalam 14 hari terakhir. Jangan panik, pahami perbedaannya dengan baik. Penyebaran virus COVID-19 yaitu dari individu terinfeksi melalui droplet atau udara dari batuk dan bersin, kontak dekat seperti menyentuh dan jabat tangan, menyentuh objek atau permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan, baru kontaminasi feses. Namun ini jarang terjadi ya. Tidak langsung penyebarannya itu droplet tumpah ke permukaan benda, kemudian kita menyentuh dengan tangan menyentuh wajah, baik mata, hidung, mulut, tanpa cuci tangan. Bisa dalam bentuk droplet atau percikannya. Sedangkan percikan langsung jaraknya 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup, yang keluar saat batuk dan bersin. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang penanggulangan COVID-19. Kebijakannya yaitu ada Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19, sebagaimana telah diubah dengan Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Yang kedua, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/2622/SJ tentang pembentukan percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 daerah. Yang ketiga, Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Yang keempat,
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Kewajiban perorangan ada pada pasal 4, yaitu harus menggunakan alat pelindung diri APD berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Lanjut, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, pembatasan interaksi fisik atau physical distancing. Yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pencegahan transmisi dapat dikurangi dengan yang pertama, mencuci tangan rutin dengan sabun dan air atau hand sanitizer, terutama setelah batuk, bersin, atau menggunakan toilet, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah kontak dengan pasien atau barang personal pasien. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan sebelum cuci tangan. Yang ketiga, gunakan masker medis atau bedah di keramaian. Yang keempat, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan barang personalnya. Dan gunakan masker bila merawat orang sakit. Lanjut, pencegahan yang kelima, terapkan etika batuk dan bersin dengan cara tutup dengan tisu atau siku, kemudian buang tisu ke tempat sampah tertutup, kemudian mencuci tangan. Keenam, lakukan pola hidup bersih dan sehat secara umum. Ketujuh, masak produk hewan sampai matang atau safety food. Kedelapan, diet sehat, exercise cukup, tidur cukup untuk meningkatkan sistem imun. Kesembilan, jika sakit ringan, minum cukup, tinggal di rumah dan istirahat. Dan kedelapan, kesepuluh terakhir, jika tidak membaik atau khawatir dengan gejala, segera ke fasilitas layanan kesehatan. Pencegahan penyebaran di tempat kerja. Pastikan tempat kerja bersih dan higienis. Promosikan tanda dan gejala serta daerah yang terjangkit. Jika ada yang sakit dengan gejala dan memiliki risiko istirahat di rumah atau ke fasilitas kesehatan. Promosikan higienitas, respirasi yang baik, baik dalam bentuk poster, pengadaan masker, tisu, pengadaan hand sanitizer, tempat cuci tangan, poster, presentasi, konsultasi ketika pekerja akan menjalani kota atau perjalanan keluar daerah atau negeri, terutama yang terjangkit, pertimbangkan risiko dan manfaat. Pencegahan penularan di kendaraan umum, yaitu hindari menggunakan ponsel, cuci tangan setelah meninggalkan kendaraan umum, batasi memegang pegangan pada bus atau kereta, hindari menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata, menjauhlah dari orang yang batuk dan bersin. Jika Anda sakit, kenakan masker dengan benar, hindari jam-jam sibuk. Jangan lupa jaga kesehatan mental. Wajar untuk merasa sedih, tertekan, bingung, dan marah selama terjadi krisis. Berbicaralah dengan orang yang terdekat mengenai apa yang Anda rasakan. Hanya dengarkan informasi dari sumber yang terpercaya. Kurangi konsumsi berita dan media sosial mengenai COVID-19 yang membuat Anda khawatir. Jangan merokok, konsumsi alkohol, atau obat-obatan. Pertahankanlah gaya hidup sehat, gizi yang seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup. Kepanikan membuat hidup tidak nyaman, maka tetap jaga stamina, hidup bahagia, tingkatkan imunitas, dan sehat beraktivitas. Terima kasih. Dampak dari COVID-19 di berbagai negara. Sejak awal pandemi, sejauh ini belum ada gangguan signifikan terhadap pasokan pangan yang dialami. Namun, kendala-kendala logistik dalam rantai pasokan, khususnya lintas batas dan pembatasan pergerakan dalam negeri, serta persoalan ketenagakerjaan, dapat mengakibatkan gangguan dalam pasokan pangan apabila kendala ini terjadi dalam jangka panjang. Komoditas bernilai tinggi, dan khususnya yang mudah rusak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran segar, daging, ikan,
susu, dan bunga terutama akan terkena dampaknya. Krisis kesehatan telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dalam subsektor seperti budidaya bunga di sejumlah negara. Mungkin juga akan terjadi beberapa penurunan kualitas pekerjaan dalam sektor ini dan hilangnya pekerjaan, khususnya pada dasar rantai pasokan. Perempuan dan kaum muda kemungkinan besar akan mengalami dampak yang lebih kuat karena mereka khususnya rentan secara sosioekonomi. Pembatasan pergerakan juga mencegah para petani dalam mengakses pasar dan berakibat pada terbuangnya pangan. Di banyak negara, para petani sekarang tidak mampu menjual produk mereka di pasar-pasar lokal atau ke sekolah, restoran, bar, hotel, dan tempat-tempat rekreasi lainnya yang mungkin ditutup untuk sementara. Pandemi ini juga dapat memiliki dampak yang serius pada produksi dan pengolahan tanaman pangan yang bersifat padat karya akibat kurangnya tenaga kerja dan penghentian produksi sementara. Contohnya, sektor pertanian Eropa mengalami kekurangan tenaga kerja cukup dramatis akibat ditutupnya perbatasan yang menyebabkan ratusan ribu pekerja musiman tidak dapat pergi ke lahan pertanian yang bergantung pada tenaga mereka selama musim panen. Dampak pada sektor ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Sejumlah produsen pertanian Eropa yang utama termasuk Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Polandia khususnya rentan akibat hal ini. Menurut Coldiretti, organisasi Italia yang mewakili petani, lebih dari seperempat makanan yang diproduksi dalam negara bergantung pada sekitar 370.000 pekerja migran musiman. Sekitar 100.000 pekerja tani tidak dapat datang ke Italia tahun ini, dan angka tersebut mungkin 2 kali lipat di Prancis. Di Jerman, di mana terdapat sekitar 286 pekerja migran musiman yang terlihat tiap tahunnya dalam produksi buah-buahan, sayuran, dan anggur. Pemerintah sedang menjajaki berbagai cara yang berbeda guna memobilisasi pekerja yang memadai untuk musim panen, termasuk dengan menjalankan penerbangan langsung bagi para pekerja tani dan mengeluarkan izin kerja sementara bagi para pencari kerja di sana. Pada tanggal 2 April 2020, Komisi Eropa menerbitkan pedoman praktis bagi para negara anggota untuk memfasilitasi perjalanan lintas negara. Pandemi ini juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap mata pencaharian dari jutaan pekerjaan perkebunan yang terlibat dalam produksi pertanian yang berorientasi pada ekspor dan padat karya di negara-negara berkembang. Contohnya, penghentian sementara baru-baru ini di salah satu lelang teh terbesar di dunia di Mombasa, negara Kenya, di mana teh-teh dari banyak negara Afrika Timur diperdagangkan. Apabila penghentian tersebut diperpanjang, maka akan memiliki dampak yang sangat besar pada perekonomian lokal, nasional, bahkan regional. Dampak langsung yang akan dirasakan di berbagai simpul-simpul dalam rantai pasokan, termasuk pabrik, gudang, dan pengangkutan, serta pertanian yang mungkin terpaksa menghentikan produksi dan memberhentikan para pemetik yang seringkali merupakan bagian dari kelompok pekerja yang paling dirugikan dan sangat rentan pada pembalikan ekonomi. Di Kenya sendiri, teh menyediakan mata pencaharian bagi sekitar 600.000 pekerja skala kecil dan pekerja di upah. Sementara di negara Malawi, sektor ini adalah sektor lapangan kerja formal terbesar kedua setelah pemerintah menyediakan pekerjaan bagi sekitar 52.000 pekerja. Dampak COVID-19 di Indonesia. COVID-19 atau virus corona terbaru merupakan penyebab satu kasus baru penyakit pneumonia atau penyakit paru-paru. Kasus pneumonia ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, sehingga membuat WHO atau World Health Organization menetapkannya sebagai salah satu wabah yang harus segera ditangani. Virus ini telah menimbulkan kepanikan di seluruh dunia yang disebabkan penyebarannya yang cukup cepat.
pandemi COVID-19 terjadi karena adanya penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV yang menjadi sangat infeksius dan virulensinya tinggi. Ini menjadi tantangan masyarakat karena pasien yang dalam masa inkubasi dan terdeteksi negatif palsu dapat menyebarkan virus. Langkah pencegahan menjadi poin utama yang harus dipahami semua orang. Kasus di Indonesia pertama kali diketahui dengan diumumkannya 2 warga yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia per 31 Maret 2020 tercatat jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yaitu kasus positif bertambah sebanyak 1.528 dan meninggal dunia sebanyak 136 orang serta pasien sembuh sebanyak 81 orang. Saat ini, wabah tersebut terus merebak di seluruh Indonesia. Karena cepatnya penularan virus tersebut, beberapa Pemda atau pemerintah daerah telah memberlakukan sistem lockdown untuk membatasi kegiatan atau aktivitas perekonomiannya dan aktivitas sosial atau physical dan social distancing. Ketika virus menyebar dan kasus meningkat, dan langkah-langkah diperketat untuk menahan penyebaran virus, ada banyak cara sistem pasokan pangan di semua tingkatan akan mengalami screening untuk memastikan kebersihannya. Secara umum, saat ini, permasalahan kekurangan pangan masih minim karena persediaan pangan masih memadai dan masih tersedia di pasar. Secara global, stok pangan dunia ada pada tingkat yang cukup hingga akhir tahun 2020. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak kepada sektor kesehatan, namun juga pada sektor pertanian. Petani di desa-desa juga akan menghadapi tantangan dalam mengakses pasar untuk menjual produk mereka atau membeli bahan baku pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida karena keterbatasan suplai dan transportasi. Rantai pasokan makanan adalah jaringan yang kompleks yang melibatkan produsen, konsumen, input pertanian dan perikanan, pemrosesan dan penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Akibat dari wabah ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan adanya pembatasan kegiatan. Semakin hari, wabah tersebut semakin banyak bermunculan, sehingga daerah yang belum terjamah pun membatasi kegiatannya di luar daerahnya. Dampak dari pandemi COVID-19 ini dirasakan di semua sektor, tidak terkecuali sektor pertanian dan UMKM pangan. Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sektor pertanian harus kuat dalam menghadapi pandemi COVID ini karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia. Selanjutnya, dalam situasi seperti ini adalah adanya jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan harga yang wajar atau normal bagi seluruh masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 yang paling dirasakan petani ialah harga produk pertanian yang mengalami penurunan drastis disebabkan daya beli masyarakat yang turun. Hal ini tidak sebanding dengan usaha dan biaya operasional yang dikeluarkan petani saat melakukan budidaya. Selain itu, saat ini pemerintah telah memberlakukan kebijakan mensosialisasikan dan menerapkan social distancing, physical distancing, work from home atau WFH, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan belum lagi ada sampai saat ini proyek ataupun pembatasan PPKM yang dibuat oleh pemerintah yang tercantum pada peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2020. Kebijakan tersebut dirasa sangat menyulitkan para petani dalam memasarkan hasil produk budidaya mereka. Akibatnya, produk pertanian banyak mengalami kemunduran mutu dan bahkan membusuk. Sektor pertanian merupakan salah satu yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan belum diketahui kapan berakhir.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.